Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Para pemirsa TV MUI Medan untuk Medan dan umat. Hari ini podcast TV MUI Medan bersama saya Rahmat Hidayat Nasution. Kali ini kita kedatangan tamu Al-Ustaz Badrin Rizaldi SAG, anggota Komisi Siasah Syariah dan Kerjasama Antar Lembaga MUI Kota Medan. Mari kita sapa para pemirsa TV MUI Kota Medan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Para pemirsa, hari ini Kamis tanggal 16 Desember 2021. Topik bahasan kita tentang adakah negara Islam saat ini. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulu fisilmi kaffah." Masuklah ke dalam agamaku itu secara totalitas. Nah, apakah negara kita ini, negara Islam itu ada tidak di saat ini kan gitu. Kenapa? Karena udkhulu fisilmi kaffah. Masuklah ke dalam agama Islam secara totalitas. Oleh karena itu para pemirsa TV MUI Medan, kita coba ingin mengkaji nih dengan Al-Ustaz Badrin Rizaldi ya terkait dengan masalah siasah syariah. Karena siasah syariah ini adalah politik Islam. Tentu yang mengerti tentang persoalan negara Islam adalah orang yang ahli di bidang siasah syariah. Baik, Ustadz, ini kita berbicara tentang negara Islam dan kita tahu bahwa persoalan negara Islam ini selalu menjadi perdebatan panjang. Ya. Saya bilang perdebatan panjang karena ada pro, ada kontra. Ya kita tahu ada pro, ada kontra. Nah, menurut Ustadz sendiri, apakah benar ada perbedaan pandangan tentang negara Islam itu? Ya, ya. Menurut Ustaz bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pemirsa TV MUI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas persoalan yang mendasar berbicara tentang adakah negara Islam hari ini. Iya. Kalau kita lihat dan kita dengar bersama, semua kita umat Islam menginginkan negara Islam. Tetapi apakah itu dapat terwujud dengan baik atau tidak? Seiring perjalanan waktu atau sejarah, para ilmuwan dan ulama banyak yang berbeda pendapat tentang keberadaan negara Islam itu sendiri. Oleh karenanya ada negara-negara yang masih memakai simbol-simbol Islam, tapi bukan negara Islam. Simbol-simbol Islam. Contoh negaranya apa? Kan mereka menyebut seperti nama negaranya sebut dengan nama Islam, seperti Darussalam, Brunei Darussalam, itu disebut dengan rumah Islam. Iya. Nama negara mereka. Bahkan ada juga yang memberlakukan hukum-hukum Islam. Tapi secara totalitas kalau kita perhatikan, negara Islam itu tidak ada sebenarnya. Tidak ada ya? Tidak ada negara Islam itu kecuali di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan terpecahnya ketika setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala khulafa'ur rasyidin juga ingin memberlakukan negara-negara Islam itu tetapi dengan konsep-konsep mereka yang berbeda. Berbagai macam bentuk pandangan yang mereka lakukan, pada akhirnya tidak juga terwujud negara Islam secara totalitas. Tetapi lebih kepada penerapan syariah Islam. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini terjadi perbedaan pandangan
terhadap negara Islam ini. Ada yang menginginkan, ada juga yang tidak. Ada yang berpendapat bahwa negara Islam itu wajib ada, harus ada begitu. Ada juga yang mengatakan, oh tidak bisa lagi negara Islam itu berdiri. Karena kalau dilihat dari rentetan sejarah sendiri bahwa begitu banyak polemik yang terjadi dalam sebuah negara Islam. Dari aturan main dalam sebuah negara itu, kemudian keberadaan negara juga yang secara kultural atau secara bentuk negara, ada yang bentuk kerajaan, dan itu tidak bisa berlakunya yang disebut dengan Darul Islam ataupun Daulah Islam atau negara-negara Islam. Jadi perlu sini kita perhatikan bahwa ada pendapat-pendapat yang melihat bahwa kita tidak mendukung itu negara-negara Islam itu, dan mereka memberikan argumentasi yang begitu luar biasa. Bahkan mereka mengatakan bahwa saat ini memang tidak layak lagi negara Islam itu berdiri. Melihat bahkan ketika kita berkata ingin mendirikan suatu negara Islam misalnya, baru ini hanya sekedar memulai saja, mereka sudah terobsesi seakan-akan ini nanti akan timbul hak azazi manusia. Ini menjadikan negara yang terkejam gitu, otoriter begitu. Nah, jadi oleh karena itu pandangan-pandangan ini sebenarnya yang tidak menyetujui terhadap berdirinya sebuah negara Islam. Akan tetapi ada kelompok-kelompok yang mendukung, yang mendukung negara Islam ini, karena sudah barang tentu menurut mereka bahwa berdirinya sebuah negara Islam itu harus berdasarkan dari umat Islam secara keseluruhan. Artinya apabila umat Islam dalam suatu negara itu kuat untuk menginginkan terbentuknya suatu negara Islam, itu bisa saja terjadi. Tapi pertanyaan kembali kita tanyakan, itu tidak mungkin, tidak mungkin terjadi dikarenakan setiap negara juga terjadi perbedaan yang begitu luar biasa terhadap ingin terciptanya suatu daulah Islamiyah itu. Baik Ustaz, saya potong sejenak Ustaz. Jadi kita memahami bahwa ada pro kontra ada pro kontra, walaupun masing-masing menggunakan dalil, kalau boleh kita bilang dalilnya qot'i. Apa sebab? Pakai Al-Quran, pakai Sunnah Nabi, kan begitu. Tapi tetap namanya tafsir, pasti ada perbedaan penafsiran, namanya penafsiran. Nah, tapi saya tangkap Ustaz dari yang Ustaz sampaikan itu, negara Islam saat ini bukan tidak ada, kecil kemungkinan untuk diadakan, kecil ya. Tapi apakah kita bisa menegakkan syariah Islam tanpa ada negara? Kira-kira menurut Ustaz bisa nggak? Biasanya karena di dunia ini sudah ada negara yang terbentuk. Jadi yang bisa diharapkan lagi sekarang adalah bagaimana umat Islam itu bisa bersama-sama sepakat untuk menegakkan syariah itu sendiri. Jadi tatanan hukum dalam suatu negara itu bermuara kepada syariah Islam. Tapi kalau yang disebut dengan daulah Islamiyah, dari mulai awal sampai akhir itu sulit. Nah, kalaupun seandainya mungkin nilainya kecil harapan untuk itu. Setelah wafatnya Rasulullah SAW itu sendiri. Nah, kita teruskan persoalan masalah orang-orang yang kelompok-kelompok yang menentang tentang negara Islam itu. Mereka mengatakan yang pertama, tidak ada nas dalam Al-Quran. Oh iya, baik. Tidak ada nas dalam Al-Quran. Tidak ada as-sunnah juga yang memerintahkan untuk mendirikan negara Islam. Kemudian yang kedua, dalam sebuah negara itu ada agama-agama lain, barangkali mereka juga tidak mensupport adanya negara Islam itu berdiri. Karena ada kekhawatiran mereka bahwa apabila terjadi negara Islam itu berdiri dengan utuh, keberadaan mereka dikhawatirkan begitu dalam sebuah negara itu. Padahal kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW ketika mendirikan negara Islam pada ketika itu, tapi tidak ada masalah dengan orang-orang kafir. Tapi rasa ketakutan itu ada bagi agama-agama lain. Kemudian yang ketiga, seperti Madinah itu sendiri, Madinah itu bukan negara Islam, bukan negara Islam Madinah itu. Kemudian yang keempat, ada satu kegagalan semua usaha membentuk negara Islam. Jadi
banyak kalangan-kalangan yang senantiasa memperdebatkan terus persoalan-persoalan negara Islam ini, pada akhirnya tidak bisa terbentuk itu. Kemudian kegagalan Arab Saudi juga. Jadi ini menjadi pemicu bagi orang-orang yang mengatakan bahwa menolak ataupun tidak menginginkan terjadinya suatu negara Islam itu sendiri. Ya. Saya rasa demikian. Iya, baik. Tadi masih terkait kita berbicara tentang dalil-dalil yang digunakan oleh orang yang menentang adanya negara Islam. Ya kalau kita bicara dari sisi pendukungnya, tentu juga mereka menggunakan dalil-dalil, dan mungkin nanti Ustadz bisa menjelaskan kira-kira apa nih kelompok yang mengatakan harus berdirinya negara Islam. Tapi nanti jawabannya Ustadz kita saksikan iklan yang berikut ini. Aku melangkah dan menatap ke depan, menikmati keindahan alam Sumatera Utara yang terbentang. Aku bahagia dengan apa yang telah kumiliki dan apa yang telah kuraih. Wahai Sang Pencipta alam, aku bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Namun, akankah ini selamanya atau hanya sementara? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku menyadari bahwa sesungguhnya manusia yang paling bahagia adalah manusia yang berhenti nafasnya, namun tidak berhenti pahalanya. Melalui Bank Sumut, aku berwakaf membangun rumahmu, menjemput kebahagiaan yang abadi.
Para pemirsa TV MUI Medan, untuk Medan dan umat masih bersama saya Rahmat Hidayat Nasution yang kali ini ditemani oleh Al-Ustadz Badrin Rizaldi SAG, anggota Komisi Siasat Syariah dan kerjasama antar lembaga MUI Kota Medan. Para pemirsa, topik bahasan kita masih tentang adakah negara Islam saat ini. Tadi Ustadz Badrin Rizaldi telah menjelaskan tentang dalil-dalil kelompok yang menyatakan tidak setuju adanya negara Islam. Boleh nggak Ustadz, biar seimbang dia dijelaskan juga dong dalil yang menyatakan setuju adanya negara Islam. Bagi kelompok-kelompok yang menyetujui berdirinya suatu negara Islam itu, mereka juga mengambil dasar yang luar biasa. Kalau kita perhatikan, mereka mengatakan bahwa yang pertama adalah perintah Al-Quran dan Sunnah, bahwa pendirian negara Islam ini walaupun tidak ada di dalam Al-Quran dikatakan dengan Daulatul Islamiyah, misalnya Daulah Islamiyah, tetapi ada hal-hal yang merujuk ke sana dalam hal bagaimana pembentukan negara Islam itu dibuat. Satu contoh misalnya, di Quran sama hadis tak ada perintah untuk mendirikan sekolah ataupun universitas atau rumah sakit misalnya, kemudian hal-hal lain misalnya, tetapi itu menjadi wajib bagi kita untuk melakukannya. Jadi pandangan-pandangan mereka yang pertama seperti itu. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri pun dari 6.000 ayat lebih itu sama sekali tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan umat Islam untuk mendirikan masjid misalnya. Jadi artinya apakah ketika tidak ada perintah seperti itu kita tidak mendirikan masjid, kan begitu contohnya. Nah, begitu juga pandangan mereka kepada negara-negara Islam. Yang kedua, kewajiban taat kepada perintah Islam sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 59 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul uli amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul dan uli amri di antara kamu. Ini ayat menunjukkan bahwa ada di situ kalimat uli amri antara kalian. Berarti ada pemimpin Islam yang menjadi harus kita sami'na wa ata'na, yang kita harus patuh dan kita dengar apa yang disampaikan. Jadi itu menunjukkan bahwa antara kewajiban kita terhadap perintah Islam itu dengan cara adanya sebuah daulah Islamiyah yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut dengan uli amri. Kalau seandainya kita tanya kembali, apakah uli amri itu seperti negara sekarang ini tidak disebut dengan uli amri? Tetapi kan tidak, notabene itu menjadi satu standar menjadi daulah Islamiyah. Nah, itu dia. Dan yang ketiga, ada kewajiban bagi kita sebagai umat berhukum kepada perintah Islam. Ini menjadi landasan kuat bahwa berhukum kepada perintah Islam ini tidak mungkin terwujud manakala umat Islam tidak punya negara sendiri. Nah, jadi untuk mewujudkan yang disebut dengan hukum, tatanan hukum, syiar hukum atau syariah hukum Islam, harus punya negara sendiri. Nah, jadi sebagaimana dijelaskan juga oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka kami Tuhanmu, maka demi dengan Tuhanmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Itu menunjukkan bahwa harus tegaknya sebuah hukum-hukum Islam harus berlandaskan kepada sebuah negara Islam kalau ingin hukum itu bertegak secara totalitas atau secara keseluruhan. Nah, kemudian yang keempat, menggunakan hukum-hukum Allah. Nah, kalau ada sebuah negara yang memang berdasarkan daulah Islamiyah, itu seluruh hukum Allah itu tidak ada yang terkebiri. Itu akan terlaksana dengan baik, dijalankan dengan baik oleh para penganut umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah misalnya ayat 44 menjelaskan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak memutuskan, menuntut atau yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Memutuskan satu perkara tidak sesuai dengan jalan-jalan Allah disebut orang-orang kafir. Bahkan dalam ayat lain juga yang 45-nya, Al-Maidah 45 itu, faulaika humuz zalimun. Ketika kita tidak memutuskan atas dasar hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka mereka itu tergolong orang-orang yang zalim. Itu barangkali dasar-dasar mereka untuk berargumentasi menguatkan bahwa negara Islam itu wajib hukumnya untuk didirikan. Iya, baik Ustadz. Tadi kita ini udah tahu bahwa ada perbedaan kelompok ya, ada pendukung, ada penentang. Sebenarnya bisa nggak dibuat titik temu, dipertemukan, sehingga lahirlah kesimpulan yang tepat dan tidak terjadi pecah belah. Menurut Ustadz masih mungkin nggak gitu? Hal itu mungkin saja terjadi. Itu kembali kepada umat Islam secara keseluruhan. Ada misalnya sebuah negara yang dibentuk oleh mereka, apakah di dalamnya ingin dijalankan seluruh undang-undang Islam itu, syariat Islam itu atau tidak? Itu tinggal bagaimana mereka bisa menyatukan pendapat itu. Karena sampai sejauh ini kalau kita perhatikan, pendapat para ulama saja pun dalam hal pendirian suatu negara Islam itu tidak pernah bertemu dalam satu titik yang sah begitu ya, yang pas untuk menjadikan suatu negara Islam. Jadi kalau untuk dibuat titik temu mungkin, tapi ya harus ada legowo lah ya antara kelompok untuk tidak saling memaksakan kehendaknya. Ini terkait dengan persoalan penyatuan. Haruskah ada negara Islam atau tidak? Tapi kalau boleh dijawab ya sebenarnya negara Islam saat ini boleh dibilang belum ada Ustadz ya. Belum ada. Contoh yang ada masih negara yang menggunakan embel-embel Islam. Contohnya adalah Brunei Darussalam. Tapi ada yang negara nggak menggunakan embel-embel nama Islam tapi sudah menerapkan hukum sebagian di sebagian syariat Islam. Contohnya negara kita. Apakah betul ini yang informasi yang saya dapat ini, Ustaz? Indonesia ini dia bukan negara yang bersyariah Islam, tidak. Walaupun penduduk kita mayoritas Islam, tapi Indonesia merupakan negara yang beraksesori kepada Islam. Jadi negara kita yang berasaskan Pancasila ini telah mengatur bagaimana kehidupan umat Islam dalam satu bangsa kita ini. Jadi pada sila yang pertama yang disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa itu mengikat kuat sebenarnya. Itu asas yang membolehkan bagi kita semua memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, jadi setiap agama itu dibebaskan kepada mereka untuk menganut agamanya sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing, tidak ada paksaan. Nah, jadi itulah aksesoris Islam sebenarnya dia bagi negara kita. Kita bukan juga penerapan hukum. Kita tidak menerapkan hukum syariah di bangsa ini. Iya, tapi ada sebagian dari hukum syariah itu yang sudah kita pakai. Contoh misalnya keharusan bayar zakat, itu kan syariat Islam. Tapi kita tentukan bahwa kita sekarang udah berzakat harus melalui Basnas dan sebagainya. Ini yang legal oleh negara. Sebenarnya kan kalau kita lihat dalil-dalilnya itu kan ketika seorang tidak mau menyalurkan zakatnya lewat Basnas itu bisa dituntut hukuman penjara di negara kita ini. Cuman itu kan belum diberlaku. Tapi secara umum syariatnya sudah dijalankan. Gambar tertulisnya bahwa seorang itu harus menyerahkan zakatnya dikelola oleh Basnas dan nanti akan diberikan kepada fakir miskin. Ini yang maksud saya bahwa ternyata di negara kita ini tidak banyak sih gitu, tidak banyak syariat Islam yang digunakan tapi sudah ada yang dipakai. Nah, Ustadz, ini yang ingin saya tanyakan, sebenarnya apakah kita ini harus bernegara Islam ataukah kita lebih bagus berakhlak Islami meski negara kita tidak Islam? Tapi Ustadz, jawabannya ditahan dulu, kita saksikan iklan yang berikut ini. سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله ربي قد عود
Aku melangkah dan menatap ke depan, menikmati keindahan alam Sumatera Utara yang terbentang. Aku bahagia dengan apa yang telah kumiliki dan apa yang telah kuraih. Wahai Sang Pencipta alam, aku bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Namun, akankah ini selamanya atau hanya Allahu sementara? Akbar, Allahu Akbar. Aku menyadari bahwa sesungguhnya manusia yang paling bahagia adalah manusia yang berhenti nafasnya, namun tidak berhenti pahalanya. Melalui Bank Sumut, aku berwakaf membangun rumahmu, menjemput kebahagiaan yang abadi. Para pemirsa TV MUI Medan, untuk Medan dan umat masih bersama saya Rahmat Hidayat Nasution. Ya, kali ini kita tetap ditemani dengan Ustadz Badrin Rizaldi, anggota Komisi Siasat Syariah dan Kerjasama Antar Lembaga MUI Kota Medan. Ustadz, tadi saya sudah memberikan pertanyaan ya kan, sebenarnya lebih baik bernegara Islam tapi nggak punya akhlak Islami, ataukah berakhlak Islami meski negaranya nggak ada embel-embel Islamnya? Kira-kira menurut Ustaz mana yang lebih baik? Pertanyaan yang baik itu lebih baik bernegara Islam tapi akhlaknya bagus gitu kan. Di komunitas orang yang tidak beragama Islam itu baik. Jadi kalau pertanyaan itu sebenarnya kita punya negara Islam tetapi tak berakhlak. Ini sama pernah saya baca dalam sebuah buku yang disusun oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau menyebutkan begini, saya berjalan di negara Eropa itu seperti Jerman dan Inggris, kata beliau. Di situ saya memperhatikan ada kehidupan yang Islami di tengah-tengah orang yang tak Islam. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki negara Islam, kata beliau, tetapi di dalam tidak Islami. Hal itu pernah terjadi kemarin, dia lihat ada di tempat negara-negara yang berstatus Islam, sampai-sampai kamar mandi lingkungannya itu tidak menunjukkan keislaman. Itu sampai ke Al-Qaradawi. Jadi kalau kita bicara tentang lebih baiknya, lebih baik kita menjadi satu negara yang biasa tetapi menunjukkan kita identitas keislaman kita kepada negara yang bukan Islam. Karena ketika Rasulullah berkata rahmatan lil alamin, Islam rahmatan lil alamin itu bukan harus menjadi suatu negara Islam yang harus keras berbagai macam hal, tidak, tetapi bagaimana kita bisa menunjukkan identitas keislaman kita dengan umat lain. Jadi ketika Zakir Naik itu berkata, beliau mengatakan bahwa mempengaruhi orang yang bukan Islam untuk menjadi Islam itu bukan kekerasan, tapi bagaimana kelemah lembutan itu sampai kepada sanubari mereka, sampai kepada hati mereka, yang pada akhirnya mereka terbuka pintu hatinya, Allah bukakan hidayah, tersentuh dia untuk masuk ke dalam Islam itu sendiri. Jadi oleh karena itu akhlak memang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita Islam sekarang ini. Karena kita perhatikan sekarang ini sudah banyak umat-umat Islam
tidak menjadi contoh tauladan lagi terhadap orang-orang yang Kemerosotan Islam. akhlak, Iya, Ustaz, ya. kemerosotan akhlak, kemunduran akhlak, dan ini yang perlu barangkali mungkin kita harus mempoles kembali, membentuk kembali gitu kan, supaya umat-umat Islam ini menyadari gitu, supaya kita menjadi leader lah terhadap agama-agama lain, supaya kita bisa menjadi contoh. Ya. Iya. Baik Ustadz, ini menarik ya ketika kita bicara negara berbentuk aksesoris Islam yang kita contohkan adalah Indonesia. Banyak kita lihat orang Muslim ya, kalau ditanya Anda Muslim, jawabannya Muslim. Tapi apakah dia berakhlak Islami atau tidak, sebenarnya bisa kita lihat. Contoh, kita kadang-kadang kan kalau hari Minggu, ini kan udah mulai PPKM 3 dicabut nih. Hari Ahad dia cabut PPKM-nya kan begitu ya. Lalu kemudian adalah orang pakai pesta itu di pinggir jalan. Ya. Nah, kira-kira itu masuk berakhlak Islami atau tidak, Ustaz? Ya. Kalau itu mengambil dari sebuah hadis Rasulullah yang pernah mengatakan bahwa mengambil sebuah duri saja di jalan supaya orang lain juga terbebas dari istilahnya kecelakaan dari duri itu sendiri, itu merupakan titah Rasulullah. Ya. Apalagi kalau jalan kita buat sebagai tempat pesta segala macam begitu kan, ini barangkali tidak menunjukkan nilai-nilai keislaman, tidak menunjukkan akhlak kita sebagai Islam itu sendiri. Jadi oleh karena itu ini perlu bagi kita untuk melakukan satu perubahan, ya, menunjukkan identitas sebenarnya Islam sebenarnya bagi kita sendiri. Ya. Jadi penting itu Ustaz ya, kita berakhlak Islami penting, memang harus kita tumbuhkan ya, walaupun nanti ya sekiranya dengan akhlak Islami ini nanti bisa muncul negara Islam, yaitu lihat belakangan. Tapi yang paling dasar adalah kita berakhlak Islami. Nah, kita ini kan juga harus bisa menerapkan syariat Islam, walaupun ya tidak secara komprehensif, secara menyeluruh. Nah, dimulai pasti dari diri kita sendiri. Kira-kira konsep syariat Islam yang paling dekat dengan diri kita itu apa, Ustaz? Konsep syariah itu sebenarnya yang pertama bicara tentang akhlak tadi satu, itu syariat Islam. Yang kedua, kita harus menjadi contoh, kepada umat-umat lain. Kemudian penerapan tentang kebijakan-kebijakan yang paling mendasar dalam keluarga lah. Itu yang penting dulu. Itu dalam keluarga kita punya anak sekian banyak, bagaimana kita mencetuskan atau membuat yang bergaya syariah itu dalam rumah tangga kita. Seorang ayah ketika di rumah tidak menampakkan auratnya kepada anak kandungnya, walaupun itu boleh dilihat, kan begitu. Nah, kemudian begitu juga istri kita, begitu juga anak-anak kita, gitu kan. Walaupun seandainya boleh pada batas-batas tertentu misalnya, tapi ini kan harus juga. Dari situlah awal barangkali kita ingin menerapkan syariah Islam. Jadi ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, itu dimulai dari keluarga sendiri. Dari namanya aurat harus tetap dijaga. Cara adab makan juga harus ya Ustaz ya, adab makan, adab bertamu dan sebagainya ya Ustaz ya. Jadi memang bagian terpenting itu pertama kali adalah kita mulai dari hal yang terkecil, dan itu dimulai dari keluarga. Nah, kalau di Komisi Siasat Syariah sendiri, kira-kira ada nggak target-target ke depan yang mengarah tentang cerita syariat Islam gitu? Artinya ini program ke depan kita mau buat ini gitu. Insya Allah kita ke depan ini akan coba menggagas bagaimana penanaman edukasi, edukasi politik. Edukasi politik Islam, sekaligus juga ada rencana kita ke depan ini, mudah-mudahan nanti bisa Majelis Ulama mengapresiasi kita juga membuat dakwah politik, dakwah politik di tengah-tengah umat. Nah, kita kan tahu sekarang ini bahwa ini kan menjadi domain juga, ya kan, syariah gitu kan, supaya umat Islam ini tidak buta dengan politik gitu. Umat Islam juga paham politik seperti apa. Kan selama ini kita beranggapan, umat Islam beranggapan atau umat beranggapan bahwa politik itu kotor gitu. Jadi dengan kotor itu maka asatis tak boleh berpolitik, ulama tak boleh ikut jadi anggota legislatif gitu. Ini satu pandangan atau yang salah gitu. Oleh karena itu Komisi Siasat Syariah ke depan nanti ingin menata ulang persoalan-persoalan itu, supaya nanti bisa bahwa bagaimana kita menegak minimal dulu pada konteks politik lah dulu,
keislaman di bangsa ini supaya nampak ghirah keislaman itu terhadap pergerakan-pergerakan di bangsa ini. Ya. Dan terakhir ini Ustaz, Ya. Kira-kira ada nggak saran Ustaz terkait dengan persoalan negara Islam atau syariat Islam ini buat para pemirsa TV MUI Medan? Ya. Kira-kira ada saran Ustaz? Ya, pemirsa TV MUI Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam, mari kita menunjukkan identitas Islam kita lah. Itu yang pertama kepada umat-umat lain. Kalau kita berkata rahmatan lil alamin, mari kita tunjukkan bahwa kita menjadi agama yang betul-betul bisa mengayomi, bisa dicontoh sebagai tauladan terhadap umat-umat lain. Nah, dasar inilah barangkali kalau seandainya orang-orang Islam itu dapat dilihat dalam konsep itunya, pada akhirnya nanti orang-orang yang bukan Islam sendiri pun tertarik dengan Islam itu. Oleh karena itu tidak ada kecil kemungkinan gitu kan, bahkan itu kan terjadi kalau sudah semuanya bisa mengapresiasi keberadaan Islam itu di dunia ini, dan insya Allah mudah-mudahan daulah Islamiyah itu bisa akan berdiri di tengah-tengah kehidupan umat. Ya, itu saja Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya di TV MUI Medan. Mudah-mudahan bincang-bincang kita tentang adakah negara Islam saat ini memberikan inspirasi buat para pemirsa TV MUI Medan bahwa yang lebih penting itu adalah kita berakhlak Islami. Ya Ustaz ya. Berakhlak Islami sehingga pelan-pelan syariat Islam itu bisa kita terapkan walaupun mungkin negara kita belum ada label-label Islamnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini Ustaz memberikan banyak manfaat, bisa menjadi amal ibadah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV MUI Medan, inilah podcast TV MUI Medan bersama Al-Ustaz Badrin Rizaldi SAG, anggota Komisi Siasat Syariah dan kerjasama antar lembaga MUI Kota Medan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Rahmat Hidayat Nasution mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.